bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-6. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita telah mendengar tentang seorang yang sakit kusta. Ia berlutut dan memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Kita tahu bahwa pada saat itu, penyakit kusta merupakan penyakit kulit yang mematikan dan tidak ada pengobatan terhadap penyakit ini. Kusta dianggap sebagai suatu kenajisan. Kenajisan ini tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara spiritual, karena pada zaman itu terdapat kepercayaan yang keliru bahwa penyakit kusta merupakan suatu hukuman kekal atas dosa seseorang. Akibatnya, orang yang sakit kusta akan dikucilkan dari kehidupan sosial maupun agama orang-orang Israel. Mereka tidak diperbolehkan untuk mendekati siapapun, termasuk anggota keluarga mereka. Mereka harus hidup di luar komunitas mereka dan tinggal bersama orang kusta lainnya. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena belas kasihannya kepada orang sakit dan menderita, ia melintasi batas antara kenajisan dan kesucian. Ia menghancurkan tembok pembatas tersebut dengan kekuatannya yang kudus. Tuhan mengulurkan tangannya dan menyentuh orang yang sakit kusta tersebut, dan kemudian orang kusta itu menjadi sembuh oleh sentuhan ilahi Yesus Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Allah telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, supaya kita juga dapat mengenalnya dan mencintainya di atas segala-galanya. Kita memiliki Allah yang merupakan sumber cinta,
kedamaian, dan kegembiraan di dalam hidup kita. Ketika kita melihat secara lebih mendalam pada hidup kita, dan apabila kita jujur tentang diri kita pasti akan menemukan kusta secara spiritual di dalam diri kita, yakni kusta keegoisan, kusta nafsu, kusta ketidaksetiaan, dan kusta karena sikap tidak mau memaafkan. Kita seringkali menelantarkan praktek-praktek spiritual dan kudus seperti doa, penyangkalan diri, dan masih sering kita terikat dengan hal-hal duniawi. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, apa yang terjadi ketika kita merusakkan kehendak dan amanat Allah, dan ketika kita menolak untuk memperhatikan suara hati nurani kita, adalah bahwa kita akan kehilangan kedamaian dan kebahagiaan batin kita. Kita mungkin bisa memakai topeng dan membohongi orang lain di sekitar kita dengan mengatakan betapa bahagia dan puasnya diri kita, tetapi ketika kita melihat secara lebih mendalam pada diri kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa di dalam diri kita terdapat rasa bersalah, kesedihan, dan kelelahan. Namun, ibu bapa, saudara-saudari, kabar baiknya adalah kita tidak perlu terus-menerus hidup dalam kegelapan, karena cahaya dunia telah datang dan hadir di antara kita. Kita memiliki Yesus Kristus, Sang Penyembuh, yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan menawarkan kepada kita kehidupan baru. Hari ini, Yesus kembali berjanji bahwa Ia akan menyentuh dan menyembuhkan setiap luka kita. Untuk itu, marilah kita menarik diri lebih dekat dengannya dan mengalami sentuhannya yang kekal, yakni sentuhan cinta, damai, dan kegembiraan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.